Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah raya GB Icon yang kedua. Saudara, pagi hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema indahnya hidup kudus. Ya, kenapa saya sampaikan akan hal ini? Karena mungkin ada banyak orang yang kalau dengar kata hidup kudus itu kayaknya wah jadi momok, ya, jadi satu tekanan, jadi satu intimidasi, jadi satu beban, saudara, satu hal yang rasanya nggak mungkin bisa dilakukan, saudara, nggak mungkin bisa dilakukan. Apakah benar demikian, saudara? Kalau memang benar demikian, saudara, maka Tuhan Allah yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa, jahatnya, saudara, memberikan satu hal yang kita sebetulnya tidak mungkin bisa lakukan. Atau mungkin di balik itu semua ada kepentingan untuk dirinya sendiri. Saya percaya hari ini saudara, saya berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan bukakan kepada saudara pengertian bahwa ternyata hidup kudus itu indah. Ya. Hidup kudus itu indah, saudara. Kalau saudara mengerti akan hal ini, maka saudara akan betul-betul menikmati kehidupan dalam dunia ini. Saudara, memang betul kita hidup dalam dunia yang tidak kudus, dalam pengertian yang sudah tercemar dengan dosa. Dunia yang kita katakan dunia yang gelap, saudara, ya. Dunia yang betul-betul tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang benar kadang jadi salah, yang salah jadi benar, saudara. Ya, kita nggak bisa membedakan itu. Apakah kita tidak bisa survive dalam dunia yang seperti itu? Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kamu itu seperti domba, bahkan anak domba yang dilepaskan di tengah-tengah serigala, saudara. Apakah kita nggak bisa survive? Kalau Tuhan memang benar-benar membiarkan kita nggak bisa survive, sekali lagi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang jahat, benar, saudara. Dan kita dibiarkan mengalami hal yang baik. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara sekali lagi, kita bisa survive, bahkan kita bisa menikmati indahnya hidup kudus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya. Saudara tangkap lebih dulu, pelan-pelan saya akan bawa saudara untuk mengerti akan hal ini. Saudara, saya ini lahir baru umur 18 tahun, ya, di dalam satu paduan suara di satu gereja, saudara. Ya, saya ingat betul pada waktu itu, ya, saya memang bukan dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi saya disekolahkan di sekolah Kristen. Nah, singkat cerita, saya akhirnya dibaptis tanpa kita mengerti apa arti baptisan. Singkatnya, saya belum lahir baru. Tapi di paduan suara itu, saudara, pemimpin rohaninya itu, pemimpin paduan suara itu orang yang sangat rohani. Ya, sangat-sangat rohani sekali, dedicated Christian. Bahkan sebagai dedicated servant of God, saya bisa katakan demikian, saudara, ya. Sampai dengan saat ini kami masih berkomunikasi. Dan setiap kali kalau ada lagu-lagu yang mau dinyanyikan, saudara, itu selalu dibahas dulu, saudara. Dan entah bagaimana ada satu lagu yang membuat saya pada waktu itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Wah, saya begitu bersuka cita. Saya ingat betul, saudara, saya di paduan suara itu saya nangis dan saya mengalami satu lawatan Tuhan. Mungkin orang lain di sekitar saya nggak ada yang tahu. Tapi waktu dibahas lagu itu saya melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada saya. Ya, saya orang yang berdosa. Ya, saudara, wah, kalau namanya waktu itu umur 18 tahun kita masih muda, ya, masih punya macam-macam segala sesuatu. Tapi Tuhan itu begitu baik, ya, mati buat saya dan begitu luar biasa. Nah, singkat cerita, saudara, setelah saya lahir baru, saya begitu bersuka cita dan menyala-nyala berkobar-kobar dengan Tuhan. Hidup saya berubah sungguh-sungguh saya alami. Dan yang luar biasa, saudara, pemimpin rohani kami itu orang yang sangat memperhatikan, ya, anak-anak muda pada waktu itu. Jadi dia memimpin kita supaya kita bisa hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, dan bahkan bisa menikmati indahnya hidup kudus. Saya ingat betul, saudara, dia sempat menantang pada waktu itu saya dalam satu kesempatan. Dia berani berkata, saya tantang saudara untuk hidup kudus. Karena hidup kudus indahnya jauh lebih pada kesenangan dunia yang ada di dunia ini, saudara. Kesenangan yang ada di dunia ini. Saudara, waktu itu kita tertantang. Tapi ternyata bukan hanya disuruh-suruh seperti itu, saudara. Tapi kita diajarin bagaimana bisa hidup kudus. Dan sampai dengan saat ini, saudara, setelah 45 tahun berlalu, saya bisa menikmati indahnya hidup kudus. Tidak ada satu tekanan, satu beban berat, satu intimidasi, satu keterikatan yang membuat saya bergumul.
Saudara bisa bayangkan kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, ya sebagai ketua rayon, sebagai ketua STT, saya masih bergumul saudara dengan masalah-masalah kekudusan, itu bahaya sekali. Dan saya tidak tahu berapa banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang masih seperti itu. Tapi saya berdoa supaya hari ini sudah menangkap betapa indahnya hidup kudus itu. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, apa sih sebetulnya yang membuat kita itu pada waktu itu sampai dengan saat ini, saya ketemu dengan para orang-orang yang sempat dibina, saudara ya. Dan saya melihat semuanya sama. Ya. Mereka tidak ada tekanan dalam bergumulan dengan kehidupan kudus, karena dasarnya benar, saudara. Sehingga kita betul-betul enjoy dengan kehidupan ini. Tidak ada hal-hal yang menekan, tidak ada yang bergumul. Itu sebabnya hari ini saya akan sharingkan kepada saudara, apa yang saya terima pada waktu itu. Yang pertama saudara, kita tuh dikasih tahu mengenai prinsip hidup kudus. Ya. Kadang-kadang kita berpikir hidup kudus itu adalah saya ini orang gak benar, terus saya mesti hidup kudus. Harus berubah, gak bisa kamu kayak gini, gak bisa, harus berubah, harus berubah. Dan itu yang bikin orang frustrasi saudara. Hidup gak benar suruh jadi benar, bagaimana mungkin? Gak mungkin saudara. Hidup yang kacau, yang rusak, yang hancur-hancuran, suruh berubah. Sampai kapanpun gak akan bisa berubah saudara. Ini prinsip hidup kudus yang salah. Tapi waktu itu kami dikasih tahu, saudara, hidup kudus itu atau kekudusan itu merupakan hasil pembenaran hidup di dalam Kristus melalui pengampunan dosa di atas kayu salib. Ya singkatnya saudara, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita diampuni dosa kita saudara. Dan pada waktu diampuni dosa kita, kita di-justified oleh Tuhan. Ada proses justification, bahwa kita tidak lagi orang berdosa, bukan lagi orang berdosa, tapi adalah orang kudus di hadapan Tuhan. Kalau di mata Tuhan kita sudah jadi kudus, saudara, maka kita tidak boleh bilang saya bukan kudus lagi. Karena Tuhan yang menjustified, dari mana kita bisa tahu? Barang siapa yang percaya kepada Yesus dikatakan dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosanya diampuni, dikuduskan. Oh saudara, pada waktu saya terima itu awal-awal saya senang sekali. Saya tahu bahwa saya ternyata menjadi orang kudus, saudara. Bukan karena usaha saya sendiri, tapi karena saya di-justified. Karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya diampuni dosanya. Saya hidup kudus. Status saya kudus pada waktu itu. Tapi tidak sampai di situ. Saya diberitahu atau kita semua diberitahu, ternyata hidup kudus itu adalah mempertahankan kondisi dan status kudus yang Tuhan sudah berikan itu kepada kita melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi ketika kita sudah di-justified bahwa kita adalah orang kudus, dosa kamu sudah diampuni. Ya saya kasih contoh, ini pas saya keingetan sudah ya. Ada seorang perempuan yang kedapatan berzinah kan pada waktu itu, ahli-ahli Taurat, tua-tua agama pada itu membawa kepada Yesus. Ini orang yang berzinah nih perempuan, dia harus mati, harus dihukum rajam. Ya. Lalu Tuhan Yesus mendapatkan hikmat dari Bapa Surgawi dan dia berkata begini, ya, barang siapa yang tidak berdosa hendaklah dia lebih dahulu yang melempari wanita ini dengan batu, saudara. Dan pada waktu itu ahli-ahli Taurat, tua-tua kepala itu enggak ada yang berani melempari karena mereka melihat diri mereka bahwa mereka itu memang orang berdosa, saudara. Dan wanita itu pun juga masih orang berdosa. Tapi pada waktu itu ketika tidak ada yang melempari batu itu, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, kemana orang mau melempari batu itu? Gak ada. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus, aku pun juga tidak akan melakukan. Dosanya sudah diampuni dan Tuhan Yesus bilang, sin no more. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya pada saat itu, pada waktu Tuhan Yesus melepaskan pengampunan, maka wanita itu dalam kondisi secara status dan kondisi, dia sudah di-justified menjadi orang kudus, saudara. Nah yang kedua yang saya maksudkan adalah setelah dia di-justified, Tuhan Yesus kan bilang sin no more. Jangan berbuat dosa lagi. Apa yang dia akan lakukan? Nah kekudusan adalah ketika dia atau orang ini atau saya atau saudara mempertahankan kondisi dan status kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu melalui penebusan di atas kayu salib. Kita menghargai. Saudara saya ingat betul pada waktu itu pemimpin rohani memberikan ilustrasi begini saudara. Ya, saya nggak tahu karena ini memang terkait dengan pribadi saya ingat. Kalau kita sudah bersih,
Ya tadinya kotor, main kotor-kotoran, mungkin main becek-becekan begitu. Kita sudah mandi. Maukah kita hidup kotor-kotoran lagi, saudara? Ilustrasi yang mungkin tidak terlalu tepat, tetapi itu membekas di hati saya, di diri saya. Dan saya membayangkan, iya ya, saya sudah disucikan, dikuduskan oleh tubuh dan darah Yesus. Masa saya mau melakukan dosa lagi? Dan inilah yang namanya hidup kudus. Hidup kudus bukan tidak bisa melakukan yang benar, tapi yang salah, saudara. Tapi hidup kudus tidak mau lagi melakukan yang salah. Saudara, dari sini saja kita udah gak ada tekanan. Betul-betul gak ada tekanan. Bagaimana mungkin kita mesti berubah dari yang jahat jadi yang baik? Enggak, Tuhan bilang, aku ampuni kamu. Dan sesudah kudus, Tuhan bilang pertahankan. Enggak ada tekanan loh, saudara. Kita cuman oke, mempertahankan. Nah, tentunya saudara, hal ini tidak mudah dalam pengertian kita masih hidup dalam dunia ini. Tapi kalau hidup kudus itu tidak menjadi beban atau paksaan, tapi melainkan jadi gaya hidup kita yang sudah lahir baru, saudara. Ya. Hidup kudus itu bukan beban dan paksaan hidup, tapi menjadi gaya hidup. Kita udah mulai bilang, saya nggak mau lagi Ya mungkin saudara bisa sebutkan apa yang mungkin saudara ya lakukan dulu, yang saudara tahu itu dosa, yang tidak berkenan. Saudara akan mulai bilang, saya nggak mau lakukan lagi. It's very easy, saudara. Nggak ada tekanan, nggak ada beban, nggak ada intimidasi, nggak ada ikatan, karena kamu sudah dibebaskan. Kita tinggal bilang ya. Yang ketiga tolong diklik ya. Hidup kudus bukan beban atau paksaan hidup, melainkan gaya hidup seseorang yang telah lahir baru di dalam Kristus. Ini menjadi gaya hidup, saudara. Ya. Udah terbiasa, kalau ada apa, saya nggak mau. Ya. Nggak mau, kenapa? Karena saya sudah bersih. Itu sebabnya saudara, tadi saya katakan karena kita masih hidup dalam dunia ini yang begitu dikelilingi banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus ini bukan hanya sebagai gaya hidup, tapi merupakan satu proses. Jadi hidup kudus itu berproses dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain sampai kepada kesempurnaannya. Ya. Kalau saudara berkata kepada saya, apakah Pak Budi hidup kudus? Yes. Apakah Pak Budi statusnya hidup kudus? Yes. Apakah Pak Budi nggak bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Ya. Kalau saya nggak hati-hati, bisa. Jatuh dalam pengertian kepleset, sudah salah ngomong, salah lihat, salah dengar, salah mikir, salah ngambil keputusan, salah punya hati, ya bisa aja masih kesel-kesel. Aduh, wah, saya nggak demen sama orang itu misalnya gitu ya. Saya benci sama orang itu, bisa. Bukan nggak bisa, tangan saya, kaki saya masih bisa lakukan. Masih bisa sama tidak mau beda ya. Nah jadi saudara, yang namanya berproses ini ketika saya salah lihat saudara, aduh salah lihat. Langsung saudara, ini udah ada rambunya. Karena kita biasanya hidup bersih, jadi gaya hidup. Jadi kalau ada yang kotor sedikit, wah. Kalau saudara punya baju warna putih semua, saudara tiba-tiba ketempelan ada satu titik hitam, itu langsung kelihatan ya. Tapi kalau saudara titik hitam semua, ada titik hitam yang besar itu nggak kelihatan, saudara. Sama juga kalau udah menjadi gaya hidup, saudara, ketika kita jatuh, proses ini berlangsung. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita kepleset dengan salah tadi, macam-macam, kita kembali kepada nomor satu. Waktu kita pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kan kita bilang, ampuni saya Tuhan, saya orang berdosa. Nah, sekarang juga sama seperti itu, saudara. Jadi kalau saudara sekarang punya posisi di mana saudara berkata, saya mau orang berdosa lah, saya nggak layak, saya cuma ke gereja karena disuruh aja sama orang tua. Atau saya mau menikah, saya ke gereja. Tapi saya sebetulnya sadar diri saya ini orang berdosa, orang nggak benar. Saudara kembali kepada nomor satu. Datang sama Tuhan, minta ampun. Itu sebabnya pengampunan Tuhan itu tersedia dalam setiap waktu, setiap saat. Itu sebabnya pertobatan kita harus lakukan setiap saat juga. Ketika kita menyadari. Kadang kita nggak menyadari, saudara. Orang lain yang mungkin mengingatkan kita, kamu nggak boleh begitu sombong. Wah, saya sombong. Langsung ingat, langsung kembali kepada nomor satu. Minta ampun lagi sama Tuhan. Disucikan dan dikuduskan lagi. Apakah boleh begitu terus menerus, saudara? Boleh. Kalau gitu enak dong Pak, kita bikin dosa, lalu kita minta ampun lagi. Saudara, orang yang sudah dikuduskan nggak akan bikin dosa lagi, minta ampun. Bikin dosa enggak. Tadi saya katakan jatuh. Namanya ini berproses. Masih belum sempurna. Sudah ketika dilecehkan, kita bilang enggak bisa, marah sekali. Tiba-tiba Tuhan bilang, kenapa kamu seperti, aduh Tuhan ampun. Ya. Tapi enggak ada sengaja-sengaja saya mau bikin dosa, habis itu datang sama Tuhan. Dan Tuhan enggak bisa dipermainkan, saudara.
Kalau kita mempermainkan seperti itu, Tuhan bilang, wah ini kacau nih. Ya. Sekali Tuhan biarkan hancur kita. Tapi yang dimaksud dengan berproses adalah ketika kita akhirnya mau disempurnakan oleh Tuhan. Nah yang luar biasa adalah ketika kita dikasih tahu bahwa kasih dan ketaatan kepada Tuhan itu akan menjadikan hidup kudus sebagai gaya hidup kita yang betul-betul indah sekali. Saudara. Jadi kuncinya di sini kalau kita mau terus melakukan hidup kudus dan menjadi gaya hidup yang setiap kali kita sadar karena kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Saudara, satu kali saya mendengar satu kesaksian ya dalam ibadah seperti ini. Ada orang bersaksi dan kesaksian itu saudara membuat saya menangkap betapa baiknya Tuhan kepada dia. Saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa baik sekali. Dan waktu saya dengar kesaksian dia, saudara, saya bisa nangis. Nangisnya kenapa? Saya bilang, Tuhan kok engkau baik sekali. Waktu saya renungkan itu, saya bilang, yang ngalamin dia loh, bukan saya. Kok saya bisa begitu bersyukur sama Tuhan, begitu nangis sama Tuhan. Tuhan, luar biasa. Tiba-tiba waktu saya merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan seperti itu, bukan kepada diri saya loh, saudara, kepada dia. Tiba-tiba Tuhan bilang, dalam komunikasi saya dengan Tuhan, Tuhan cuma bilang begini, kalau orang yang ngalamin kasih Tuhan seperti itu, kira-kira mau nggak hidup nggak kudus lagi, nggak benar lagi. Saya ingat, iya Tuhan pantesan. Ya. Kalau saya ngalamin kebaikan Tuhan, nggak mau saudara. Ya. Kalau kita bilang nggak tega tuh benar-benar nggak, masa kebangetan. Tuhan yang sudah baik sama kita, kita masih melakukan hal yang nggak benar. Itu sebabnya kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan membuat hidup kudus itu menjadi satu hal yang mudah dalam hidup kita. Sampai di sini saya berdoa supaya saudara menangkap prinsip hidup kudus itu, saudara. Ya. Enak, tenang, nggak ada tekanan. Ya. Kalau saudara masih ada tekanan, ya tapi saya masih berdoa tadi pagi, masih berdosa nih. Cepat saudara minta ampun sama Tuhan. Waktu saudara sudah minta ampun sama Tuhan, free. You are justified as a righteous person, as a holy person in the sight of God, di mata Tuhan. Pegang ini saudara. Tapi yang kita bersyukur saudara, pemimpin rohani kita pada waktu itu dia berkata begini, itu prinsip hidup kudus. Tapi kita nggak boleh lupa peranan Roh Kudus dalam hidup kita untuk membuat kita hidup kudus dan menikmati hidup kudus itu. Saudara, kita diingatkan mengenai peranan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara, ternyata kita tidak dibiarkan sama Tuhan itu, ya udah ya kamu udah ngerti, kamu sudah di-justified, sekarang kamu masuk dalam proses sanctification, ya, pengudusan diri kamu, proses, udah ya, oke baik, enggak saudara. Waktu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini, murid-muridnya bingung bagaimana nanti kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan bilang, jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Hari ini saudara dan saya, kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri untuk kamu hidup kudus. Ya. Masa bodoh kamu atur sendiri, enggak. Dia kirim Roh Kudusnya saudara kepada kita. Dan Roh Kudus itu bukan zat, bukan energi, tetapi satu pribadi, dikatakan seorang penolong yang lain yang tinggalnya di dalam kita, yang menyertai kita untuk selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara. Artinya saudara, Roh inilah yang akan menuntun dan memimpin kita. Ya, sehingga dalam proses pengudusan diri atau sanctification itu, Roh Kudus selalu pasti akan mengingatkan kita. Enggak mungkin dia yang ada di dalam diri kita, yang namanya Roh Kudus, Roh kebenaran, itu yang menolong kita, membiarkan kita untuk jatuh. Sebelum kita jatuh atau kepleset, pasti sudah diberitahu. Cuman kitanya yang kadang-kadang bablas. Kitanya sendiri yang gak mau peka-peka, gak mau dengerin. Kita lebih banyak terpancing dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Seperti Hawa itu terpancing dengan ditawarkan oleh iblis itu. Saudara. Dia terpancing, dia lupa dengan firman Tuhan. Padahal sudah ada firman Tuhan yang terlebih lagi. Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi peran Roh Kudus itu begitu luar biasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, Roh Kudus yang dalam diri kita itu membuat kita punya kuasa. Kuasa di sini kuasa seperti apa? Dunamis, saudara. Dunamis ini, ya, kata dunamis akhirnya dipakai
Untuk yang saudara tahu namanya dinamit itu ya, bahan peledak. Pah, ya. Ini ada di dalam kita. Kuasa untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan, untuk semua menyembuhkan orang, untuk mengalami satu kemuliaan diri sendiri. Bukan, tapi kuasa untuk membuat kita jadi saksi. Mengubah diri kita, saudara. Membuat kita dalam proses pengudusan itu, saudara, menjadi tetap konsisten. Tadi saya katakan, saudara, saya bukan dengan kesombongan, tapi saya mau sharing sama saudara. 45 tahun saya sudah jalani kehidupan ini. Sampai dengan saat ini, I still enjoying the holy living, saudara. Benar-benar saya enjoy sekali. Dan ini yang saya mau impartasikan buat saudara. Karena kita punya kuasa, power, dunamis Roh Kudus yang dalam diri kita yang mengubahkan kita, saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Wow. Roh Kudus, tubuh kita ini bait Roh Kudus loh. Kalau bait Roh Kudus artinya the whole body. Ya, ini dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, kalau we let the Holy Spirit to lead us, kalau kita izinkan Roh Kudus itu menuntun dan memimpin kita, saudara bisa bayangkan. Dan dia diam di dalam kita. Jadi indah sekali saudara kalau kita sudah mau membuat yang dosa, ya misalnya ada yang mau dipantengin lah mata atau perbuatan, ini udah ngomong. No, kalau kita peka-peka, aman saudara. Nggak ada tekanan, nggak ada beban. Benar-benar nggak ada beban dan you can enjoy the holy living. Nah, peranan Roh Kudus ya, prinsip hidup kudus sudah ngerti. Peranan Roh Kudus, betapa dahsyatnya ya, luar biasa Tuhan kita. Tapi pemimpin kita bilang, not only in one aspect you have the holy life, tapi the whole aspect of your life. Kudus dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Tidak ada satu bidang, satu bagian yang, di gereja saya kudus. Ya. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara ada tempat-tempat banyak yang it's a holy place. Ya. Nggak boleh pakai topi, tidak boleh ngomong, tidak boleh gandengan tangan. This is a holy place. Yang ngomong begitu saudara, bukan, saudara jangan berisik-berisik, nggak bisa. Dia mesti ngomong gitu. This is a holy place. Nah setelah keluar dari tempat itu, pakai lagi topi, pakai apa. No, dalam kehidupan kudus kita tidak seperti itu saudara. Tapi the whole aspect of our lives, itu semua kudus. Kenapa saudara ya? Ini sangat logis. Karena Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Nggak mungkin saya masuk ke kamar tidur lalu saya lakukan sesuatu yang tidak baik. Karena Roh Kudus ada di luar saya. Saya mau melakukan apa saja, nggak mungkin. Saya mau nonton apa saja, nggak mungkin. Mau ada di gereja, di pekerjaan, di bisnis, di masyarakat. Di mana saudara bisa sebutkan. Ya. Itu semua mesti bisa dalam hidup kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Karena itu tidak bisa terpisah. Kalau misalnya kita di gereja kudus, kalau di sana nggak kudus. Nggak bisa saudara. Pasti ketemu teman-teman yang non-Christian, diajakin ini, kita masih bisa survive. Nggak bisa habis gimana Pak. Saya teman-temannya gini udah, no, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kalau dia bilang no. Ya, kita bisa saudara, sangat bisa. Roma 12 ayat 2 katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita ada dalam dunia ini tapi kita nggak jadi conform to this world. Ya. The values of the world ya. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita bahkan ya saudara, bahkan bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. That's luar biasa, hebat. Karena Roh Kudus dalam diri kita. Apalagi ketika kita masuk ke satu tempat atau ketemu orang yang jelas-jelas bukan dari Tuhan, kita langsung bisa alarm kita toeng. Ini nggak benar, itu pasti bunyi saudara. Ya. Nah tergantung kita mau berlama-lama di sana atau tidak. Ya. Jadi Roh Kudus itu membuat kita bisa kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Bahkan kita ngerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kalau saudara perhatikan Yesus hidupnya mana mungkin ketika Dia di luarnya Dia kudus, tapi dalam rumah Dia nggak kudus. Ya. Sama orang tuanya, sama di kamarnya sendiri Dia nggak kudus, nggak mungkin. Ya, the whole aspect of His life is holy. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidup. Dan ini sangat mungkin. Saya ingin saudara berkata, amin gitu saudara. Ini sangat mungkin. Amin. Ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara, kenapa ada firman ini? Karena memang kita hidup dalam dunia ini. Saudara, kita bergaul dengan dunia ini, kita pegang, kita lihat, kita dengar semua. Kita belum keluar dari dunia ini. Tapi Tuhan bilang, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi kalau kita mengasihi dunia, boro-boro kita bisa mengasihi Tuhan. Enggak ada, saudara. Karena kita udah terpancing. Tapi sebaliknya saudara, kalau kasih akan Bapa ada, tadi saya sudah katakan kasih dan ketaatan kita, maka kita lihat dunia kita nggak mau. Sebab dikatakan semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah kita ini ada di dalam dunia yang penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. But we have to be survive. Kita harus survive. Gimana caranya? Tadi itu ya. Dimanapun kita berada, keinginan daging ini, daging udah pengen noncok, pengen marah, pengen segala macam, tapi Roh Kudus bisa nahan. Keinginan mata, kita lihat, ini boleh. Ya. Apakah sebagai hamba Tuhan kalau lihat sesuatu yang pengen gitu nggak muncul? Muncullah saudara, pengen, mau lihat, pengen, tapi kan tiba-tiba no, ya sudah. Ya. Sama seperti orang tua bilang, enggak, kamu sepatu udah banyak, enggak, kamu lagi batuk, nggak boleh makan es krim, udah diangkat. Ya udah, anaknya ikut aja, saudara. It's very easy, gampang seperti itu. Ya. Keangkuhan hidup, ya. Mau yang bagus-bagus, yang terkenal, yang baik. Siapa yang nggak mau? Itu manusiawi, saudara. Tapi Tuhan bisa tuntun, pimpin. Dikatakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan itu bukan berasal dari Bapa. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tahu, ternyata itu bukan. Melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini yang saya bilang enjoying holy living. Ya. Enjoy the holy living ini. Ya. Nah setelah kita ngerti prinsip hidup kudus, peranan Roh Kudus, dan juga kita tahu bahwa kita harus kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka baru kita bisa menikmati yang namanya indahnya hidup kudus itu, saudara. Ya. Apa sih indahnya hidup kudus? Yang pertama saudara, kita akan jadi serupa dengan Allah. 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Wah, masa serupa dengan Allah indah itu? Kok indah banget saudara? Serupa dengan Allah, penuh dengan kemuliaan. Kita bisa bergaul dengan Tuhan. Namanya serupa itu saudara satu satuan. Dia kudus, saya kudus, bisa connect, bisa nyambung, bisa ngomong-ngomong, bisa dapat hikmat sama Tuhan. Tuhan kasih tahu kepada kita masalah-masalah yang ada di dunia ini, saudara, kita dikasih hikmat sama Tuhan. Karena nyambung, kita serupa dengan Tuhan. Jadi serupa dengan Tuhan itu bukan mana mungkin kita bisa jadi serupa dengan Tuhan. Bisa. Dalam hal kita kesetaraan, dalam hal kekudusan secara spirit. Itu sebabnya saudara ini menjadi satu keindahan. Kalau saudara belum mengalami akan hal itu, tanda kutip saya menantang saudara, alami. Ya. Waktu saudara serupa dengan Tuhan, dengan Allah, kita enak banget. Ya namanya kita sesama manusia, saudara. Ya, kita ngomong-ngomong sama manusia. Tapi kalau ditemenin sama anjing, sama binatang, saudara nggak serupa dengan kita. Walaupun anjing itu kita baik, kita nggak bisa. Ya, nggak menikmati. Sama dengan Allah yang adalah Allahnya yang kudus, kita nggak kudus. Ya, kita nggak bisa menikmati dia. Yang kedua adalah, kita bisa melihat indahnya hidup kudus itu, melihat dan mengalami kuasa Allah yang nyata dalam hidup kita. Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di sini bukan, rambutnya luar biasa, matanya, bukan gitu saudara ya.
tapi melihat pekerjaan Allah dalam hidup kita dengan mudah, dengan gampang itu mengalir dalam diri kita. Karena kita serupa dengan Dia. Kalau saudara baca dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, bukannya tanganku kurang panjang untuk menolong kau, bukannya telingaku kurang tajam untuk mendengar apa yang menjadi doa-doamu, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, sehingga kamu tidak melihat Allah bekerja dalam hidupmu, sepertinya doa-doamu tidak terkabulkan, tidak ada mujizat, itu adalah dosamu. Dikatakan begitu, saudara. Jadi ketika dosa tidak ada, kita serupa dengan Tuhan, itu Tuhan menggampang mengalir. Tadi saya katakan problem apa sih yang besar di dalam hidup kita? Saudara bisa sebutkan. Selama Tuhan ada di dalam diri kita dengan rohnya, selama kita serupa dengan Dia, itu gampang, saudara. Masalah yang besar sekalipun buat Tuhan tuh nggak ada masalah. Itu sebabnya kita bilang, for God nothing is impossible. Kenapa? Karena tiba-tiba Tuhan bisa kasih hikmat, jalan keluar. Saudara, ya. Jalan keluarnya itu luar biasa. Saudara jangan pikir, saya kalau nggak ada duit gimana Pak? Nanti Tuhan kirim. No, bukan begitu. Ya. Nggak ada uang, tiba-tiba Tuhan bisa kasih hikmat sedemikian rupa. Kita pokoknya bisa akhirnya uang itu ada. Ya. Jadi kita bisa melihat dan mengalami kuasa Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, kita bisa menyatakan identitas pribadi kita dengan jelas. Ya. Ini indahnya hidup kudus, saudara. Tanpa perlu saya kasih tahu, saya ini orang kudus loh, saya ini anak Tuhan. No. 2 Timotius 5, Efesus ya. Efesus tadi saya salah, saudara. Ayatnya, maaf. Efesus 5 ayat 3 dan 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Saudara, kalau kita sudah menjadi ya gaya hidup kita itu boro-boro keluar ya. Disebut saja pun jangan sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saudara, dengan sendirinya ketika kita bisa mengalami hidup kudus tadi itu sebagai gaya hidup dan tidak ada tekanan, dengan sendirinya saudara. Ketika dibilang, yuk lakukan ini lagi lu. Wah, gua nggak main lagi sekarang. Ya. Alah lu munafik lu, gitu kan. Alah lu fanatik lu. Itu poinnya mereka. Tapi kita apakah fanatik dan munafik? Tidak. Jelas identitas pribadi kita. Dan saya mau kasih tahu saudara, dengan kejelasan identitas pribadi kita secara manusia, iblis pun juga tahu siapa kita saudara. Iblis pun tahu siapa kita. Dia tahu bahwa kita ini adalah biji matanya Tuhan. Dia tahu kita ini adalah anaknya Tuhan. Dia tahu ini adalah hambanya Tuhan yang harus dilindungi, dibela, dipelihara. Meskipun harus ditegur juga kalau salah. Tapi iblis tahu nih saudara, status kita. Dan dia nggak akan berani ngutak-ngutik kita. Kalau berani ngutak-ngutik, wah. Ya. Saya ingat saudara pada waktu saya masih SD, saya kalau ke sekolah tuh jalan kaki saudara ya, jalan kaki. Tapi waktu itu memang karena memang saya kurus, kecil, ya saya sampai sekarang masih orang bilang juga kurus saudara, tapi udah lebih besar, dulu lebih kurus. Kalau jalan kaki saudara sendiri, saya sering dikompasin, sering dimintain duit. Jadi uang jajan saya di tengah jalan, ada orang-orang yang lebih besar, dimintain duit saudara. Akhirnya terus saya lapor sama papa, Pak saya tiap kali kalau jalan dimintain duit, ya, tengah jalan. Oh papa nggak bisa terima saudara. Enggak dibilang kasih aja nggak apa-apa, enggak gitu. Wah siapa? Ya udah, akhirnya papa temenin saya. Kamu jalan dulu di depan, ya. Saya jalan sendiri saudara. Nah, yang biasa mintain duit itu saudara, ya dia enggak tiap hari, kadang-kadang muncul ya. Tiba-tiba muncul saudara, dia pikir nah ini gue minta lagi nih. Dari belakang papa saya udah lihat. Pas dia mau minta papa saya teriak, "Weh!" gitu, langsung dia kaget. Papa langsung ke sana, kabur dia saudara. Itu cuman sederhana seperti itu, ya. Saudara bayangkan kalau kita punya identitas yang pribadi yang jelas di mata manusia dan di mata iblis saudara. Mana berani iblis ngutak-ngutik, noel kita nggak berani saudara. Dan dia tahu siapa kita dan Bapa akan turun tangan. Itu sebabnya ini indah hidup kudus saudara. Saudara nggak usah takut untuk hidup kudus. Yang keempat, yang terakhir, kita akan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan bisa pakai kita untuk orang-orang sekitar kita dimanapun kita berada. Kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 21, saudara perhatikan baik-baik ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat. Jadi ini udah proses sanctification ya, udah lewat justification.
Jika seorang menyucikan dirinya, dia mau melakukan hal-hal yang kudus dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya itu ternyata ada perabot yang dipakai Tuhan untuk maksud yang kurang mulia. Yang terbuat dari kayu, dari tanah liat, saudara ya. Itu ya, tapi kalau dari emas dipakainya, kalau kalung emas ya ke pesta-pesta lah saudara. Jarang sekali kalung emas yang bagus itu dipakai untuk ke pasar. Tapi kalau yang biasa-biasa ya dipakailah, itu maksud kurang mulia. Tapi kalau kita menjadikan diri kita hidup kudus, maka kita akan dipakai untuk jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ini indahnya hidup kudus. Saya berdoa supaya saudara terimpartasi dan nangkep. Dan saya menantang, seperti pemimpin saya menantang. Hidup kudus lebih indah daripada seluruh kesenangan dunia yang ada di dunia ini. Kalau saudara belum bisa menikmati hidup kudus, coba ya. Saudara akan mengalami, wah betapa indahnya hidup kudus ini. Amin. Mari kita berdoa. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Yes, Lord, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan isi hati Tuhan telah saya sampaikan hari ini. Tuhan ingin supaya setiap kita mengalami indahnya hidup kudus. Selama ini mungkin hidup kudus menjadi momok buat saudara. Jadi tekanan, jadi satu beban, jadi satu intimidasi. Bahkan saudara menjadi orang yang munafik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tapi hari ini saudara telah mendengar bagaimana indahnya hidup kudus. Selama ini mungkin saudara tidak mengerti. Tapi
Tapi hari ini ketika sudah mengerti prinsip hidup kudus, peranan Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita harus kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara berkata, Tuhan saya mau menikmati indahnya hidup kudus. Saudara kalau sudah berkata demikian, saya ingin mengajak saudara angkat tangan, nyatakan kepada Tuhan. Tuhan akan melihat, saudara akan alami indahnya hidup kudus. Lebih daripada kenikmatan yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Oh Rabba Syada, kau lihat Tuhan. We want to live holy Lord. We want to enjoy holy living. Ya Tuhan, we want to see the beauty of holiness, Lord. Kiralah basyara, saudara nikmati hidup kudus, alami hidup kudus. Oh, saudara akan lihat perubahan dalam pribadi saudara, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, moral, bahkan di masyarakat. Oh, rabasyikara basyandara rabasyikara. Oh, rabasyara Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan ampuni saya. Saudara masih melihat ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Saudara kembali kudus, di-justified oleh Tuhan. Jalani hidup yang kudus, berkenan sama Tuhan. Kemudian nikmati supaya kita bisa mengalami proses glorification, dipermuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sedang mengerjakan perkara yang besar di dalam setiap kita. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami tahu hari-hari ke depan bukan semakin baik Tuhan. Tapi kami bersyukur hari ini Engkau perlengkapi kami. Supaya kami tetap bisa menikmati hidup kudus itu. Kami terus Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang nanti menjemput kami di awan-awan yang permai. Kami tetap didapati oleh Tuhan. Hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Sempurna Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami bisa menikmati selama kami ada dalam dunia ini. Hal-hal yang baik, yang indah, yang luar biasa Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan lanjutkan dengan perjamuan kudus Tuhan. Kami tahu perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Mana setiap kali kami mengingat perjamuan kudus, kami ingatkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saudara, Tuhan ingin kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu kalau hari ini saudara masih diingatkan oleh Tuhan ada hal-hal yang tersembunyi, yang belum saudara ungkapkan kepada Tuhan, belum minta ampun sama Tuhan, datang sama Tuhan. Supaya kita berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati lewat perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Mau hidup sungguh-sungguh dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita, saudara. Boleh bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan juga di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari sekarang dengan bersuara, saudara,
kita ucapkan syukur, katakan kepada Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mendapati diri kami kembali disucikan dan dikuduskan dan berkenan kepadamu. Kami akan lanjutkan, kami akan pertahankan hidup kudus ini Tuhan, sampai Kau datang nanti yang kedua kali. Kami tahu ini proses yang kami harus jalani Tuhan, tapi kami bersyukur ada Roh Kudus di dalam kami yang akan menuntun dan memimpin kami, sehingga kami boleh tetap terus menikmati hidup kudus. Kami menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami memberikan identitas yang jelas. Tuhan akan pakai kami. Kami persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Jadi satu ibadah kami yang sejati kepadamu. Kami mau menikmati hidup kudus, kami mau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau sedang mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami tidak akan sama lagi. Kami tidak akan sama lagi. Hidup kami berubah. Kami bebas. Kami merdeka di dalam Engkau. Kami kuat. Kami diberkati oleh Tuhan. Kuasa otoritas dibawa dari tempat yang tinggi turun atas anak-anakmu Tuhan pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya anak domba. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Sekarang saya, amin, sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya anak domba. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. One more time. Sekarang saya, katakan kamu sudah bebas. Sekarang kamu sudah bebas. Kamu bebas oleh darahnya anak domba. Sekarang kamu bebas, 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 bebas. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Selamat menikmati indahnya hidup kudus. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Baik, kita akan memberikan persembahan minggu ini.